Iwan menghadapi masa sulit di dalam hidupnya. Sejak beberapa bulan terakhir, mencari pekerjaan menjadi semakin susah. Dan segala usaha yang ia lakukan selalu berujung pada kegagalan. Keluarganya bukan orang berada, sehingga Iwan merasa bertanggung jawab untuk membantu perekonomian mereka. Dia memutuskan untuk menawarkan tenaganya untuk bekerja di kebun milik tetangganya, Pak Harun, yang dikenal sebagai seorang petani yang sukses. Iwan mengikat tali sepatu usangnya dan bergegas menuju rumah Pak Harun. Sesampainya di sana, Pak Harun dengan senang hati menyambutnya dan memberikan arahan tentang pekerjaan yang perlu dilakukan di kebun. Hari ini, kamu bisa mulai dengan membersihkan lahan di bagian barat kebun. Banyak daun-daun kering dan ranting yang perlu dibersihkan, ucap Pak Harun sambil tersenyum. Iwan mengangguk, menerima cangkul dan karung dari Pak Harun. Lalu ia berjalan menuju kebun yang dimaksud. Lahan tersebut memang cukup luas dan tampak jarang terjamah. Iwan mulai bekerja, mencangkul dan mengumpulkan daun-daun kering yang berserakan di tanah. Namun, baru beberapa jam ia bekerja, tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik semak-semak yang berada di belakangnya. Suara itu seperti suara tawa seorang anak kecil, halus namun terdengar jelas. Iwan menghentikan gerakannya, mendongak dan mencoba mendengarkan lebih seksama. Suara itu kembali terdengar, dan kali ini terasa lebih dekat. Suara apa itu? Gumam Iwan sambil menggaruk kepalanya. Ia menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara, namun tidak melihat siapapun di sekitar. Angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan dan membuat suasana semakin hening. Iwan merasa bulu kuduknya meremang, namun ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Tidak mungkin ada anak kecil di sini, mungkin hanya halusinasi, ucap Iwan. Ia kembali bekerja, namun perasaan aneh mulai menghinggapi hatinya. Semakin lama, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Rasa tidak nyaman itu semakin menjadi. Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon besar yang berada di tengah kebun. Saat ia duduk dan menyandarkan punggungnya pada batang pohon, tiba-tiba rasa kantuk yang berat menyerang. Iwan menutup matanya sebentar, berniat hanya untuk memejamkan mata sejenak. Tapi, tanpa ia sadari, ia tertidur pulas. Dalam tidurnya yang tidak nyenyak, Iwan merasa ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Ia merasakan hembusan nafas di samping wajahnya, yang panas dan juga berbau busuk. Iwan terbangun karena terkejut. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia terengah-engah, jantungnya berdetak kencang. Ia memutar kepala, namun tidak ada siapapun di sana. "Siapa di sana?" seru Iwan. Suaranya terdengar panik, namun tidak ada jawaban. Hanya suara gemericik dedaunan yang menjawab keheningan. Iwan berdiri dengan cepat, mengelap keringat di dahinya dengan punggung tangannya. Ia merasa tidak nyaman berada di kebun itu lagi, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat namun terus mengganggunya. Meski begitu, Iwan berusaha menenangkan diri. Ia berpikir mungkin hanya karena kelelahan, sehingga imajinasinya pun bermain-main. Tidak mungkin ini nyata, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, perasaan takut mulai menguasai dirinya. Ia mencoba tetap fokus pada pekerjaannya, namun setiap kali ia berkonsentrasi, suara tawa itu semakin keras dan mendekat. Iwan akhirnya menyerah. Ia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dan segera meninggalkan kebun tersebut. Setibanya di rumah, Iwan merasa sedikit lega, namun
Perasaan takut dan tidak nyaman masih membayangi pikirannya. Ia mencoba untuk melupakannya dengan mandi dan beristirahat di kamar. Namun, malam itu gangguan lain pun datang. Saat ia sedang berbaring di ranjang, berusaha untuk tidur, ia mencium bau yang sangat tidak sedap. Bau itu seperti sesuatu yang terbakar, tajam, dan juga menusuk hidung. Iwan bangun dari ranjangnya dan mencari sumber bau tersebut. Berpikir mungkin ada yang terbakar di dapur. Namun, ketika ia mengecek, tidak ada yang terbakar di sana. Aneh sekali, bau gosong ini dari mana? Tanya Iwan di dalam hati. Ia kembali ke kamarnya dan mencoba tidur lagi. Namun, bau itu semakin kuat dan terasa semakin dekat. Iwan mulai merasa mual dan pusing, sehingga ia memutuskan untuk membuka jendela agar udara segar pun masuk. Namun, begitu jendela terbuka, bau itu justru semakin tajam. Tiba-tiba, lampu di kamarnya berkedip-kedip dan kemudian mati seketika. Kegelapan yang pekat menyelimuti kamarnya. Iwan berusaha mencari saklar lampu, namun saat ia mendekati meja kecil di samping ranjangnya, ia merasakan sesuatu yang lembut menyentuh kakinya. Terkejut, ia mundur dan mencoba mengintip ke bawah meja, namun tidak ada apa-apa di sana. Iwan membuka matanya dengan cepat, namun kamarnya tetap sunyi. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Rasa takut dan panik terus menghantuinya, membuatnya sulit untuk berpikiran jernih. Pasti ada yang tidak beres di sini, gumam Iwan. Sejak kejadian di kebun Pak Harun, Iwan tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di sana. Bayangan gangguan yang ia alami masih menghantuinya, membuatnya merasa takut setiap kali mengingatnya. Tubuhnya gemetar setiap kali ia melewati kebun itu. Meskipun hanya dari kejauhan, bahkan ia memilih jalur memutar yang lebih jauh saat harus pergi ke pasar atau ke rumah temannya demi menghindari kebun tersebut. Namun, meskipun Iwan menjauh dari kebun itu, sosok yang mengganggunya seperti tidak mau pergi. Suatu malam, ketika Iwan sedang berusaha tidur, ia kembali mendengar suara tawa anak kecil yang pernah ia dengar di kebun. Suara itu terdengar sayup-sayup, namun kali ini berasal dari luar jendelanya. Iwan mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya angin yang meniup ranting di luar rumahnya. Namun, suara tawa itu semakin jelas dan mendekat. Enggak mungkin ini terjadi lagi, bisik Iwan kepada dirinya sendiri dengan nada suara yang bergetar. Dengan jantung berdebar, Iwan memberanikan diri mengintip keluar melalui celah tirai. Di luar, hanya ada gelap malam dan pohon pisang yang melambai-lambai ditiup angin. Tidak ada tanda-tanda apapun yang bisa menjelaskan suara tawa itu. Namun, saat Iwan hendak melepaskan tirai dan kembali ke tempat tidurnya, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Sesosok bayangan kecil berlari melintasi halaman dengan cepat, seolah-olah mengejar sesuatu atau mungkin seseorang. Bayangan itu terlihat hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat Iwan terperanjat. Siapa itu? Iwan berseru, suaranya pun penuh ketakutan. Tidak ada jawaban, yang terdengar hanyalah suara daun-daun kering yang terinjak di luar sana. Iwan berusaha mengatur napasnya, berusaha mencari akal di tengah kepanikannya. Ia tahu, apapun yang dilihatnya tadi bukanlah manusia biasa. Aku harus tenang, ini hanya perasaanku saja, katanya pelan. Meski dalam hatinya, ia tahu itu tidak benar. Ia kembali ke ranjangnya dan mencoba memejamkan mata. Namun, setiap kali ia mencoba tidur, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam rumahnya. Iwan semakin panik. Ia menarik selimut menutupi tubuhnya
hingga ke kepala, seperti anak kecil yang mencoba melindungi diri dari monster. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Iwan bertanya pada dirinya sendiri, namun tidak ada jawaban, hanya rasa takut yang semakin mencengkram. Tak lama kemudian, pintu kamarnya berderit pelan, seolah didorong oleh sesuatu. Iwan menahan nafas, menatap pintu dengan mata terbelalak. Pintu itu sedikit terbuka, namun tidak ada siapapun di baliknya. Ketika ia hendak berdiri untuk menutup pintu, ia mendengar suara bisikan pelan, seperti seorang anak kecil yang tertawa. Iwan pun terpaku, darahnya seperti membeku. Suara itu datang dari dalam kamar, sangat dekat, seolah-olah dari sudut ruangan yang gelap. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter kecil di meja di samping ranjangnya dan segera menyalakannya. Ia menyorotkan cahaya ke sudut ruangan. Namun, tidak ada apa-apa di sana. "Siapa kamu? Tunjukkan dirimu." Iwan mencoba bersikap tegas, meski suaranya terdengar bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa yang semakin menjauh, lalu hilang begitu saja. Namun, sebelum ia merasa lega, bau gosong yang dulu pernah ia cium di kebun tiba-tiba memenuhi kamar. Bau itu sangat menyengat, membuat Iwan merasa mual dan pusing. Ia mencoba membuka jendela untuk mengusir bau itu. Namun, jendelanya macet, seolah-olah ada yang menahannya dari luar. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ketakutan yang selama ini ia rasakan berubah menjadi panik. "Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu mengikutiku?" Iwan hampir berteriak, berharap mendapatkan jawaban atau setidaknya mengusir sosok itu pergi. Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Seolah-olah sosok itu menikmati ketakutannya, menyiksa Iwan secara perlahan. Akhirnya, Iwan melompat dari ranjangnya dan berlari keluar dari kamarnya, mencari perlindungan di ruang tamu yang lebih terang. Namun, bahkan di sana, ia tidak bisa menemukan kedamaian. Lampu ruang tamu mulai berkedip-kedip, dan suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini datang dari arah dapur. Iwan merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Saat ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk menghadapi ketakutannya, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari dalam dapur, seperti panci atau wajan yang terjatuh. Iwan tersentak, tubuhnya terasa lemas. Ia tahu bahwa apapun yang mengikutinya dari kebun itu kini ada di dalam rumahnya dan tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Dengan tubuh yang gemetar, Iwan memberanikan diri untuk melangkah menuju dapur, berusaha untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Namun, sebelum ia sempat mencapai pintu dapur, pintu itu terbanting terbuka, dan bayangan hitam yang ia lihat di luar tadi muncul di hadapannya, berdiri di ambang pintu. "Ayo main." Suara itu terdengar lembut, namun penuh dengan kengerian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok itu melangkah maju, mendekati Iwan yang kini berdiri terpaku. Iwan mencoba mundur, namun kakinya seolah tertanam di lantai dan tidak bisa bergerak. Dengan napas tersenggal, Iwan hanya bisa menatap sosok itu semakin dekat, dan dalam detik-detik terakhir, sebelum bayangan itu benar-benar menelannya, ia menjerit di dalam hati, berharap ini semua hanya mimpi. Namun, saat bayangan itu mengulurkan tangan dan mencengkram bahunya, Iwan menyadari satu hal, ini bukan mimpi, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih jauh mengerikan. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar, agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian
Dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di senior berikutnya.